Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara Santapan Rohani. Mari sebelum kita masuk dalam acara Santapan Rohani, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, Bapakku yang baik, Bapa pencipta langit dan bumi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami merendahkan hati kami mau belajar firman-Mu. Tuhan tolong agar Tuhan memampukan kami untuk mengerti, menangkap kebenaran firman-Mu dengan benar, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan hari ini kita akan kembali dengan firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-9, ya, pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, dengan satu tema, hidup untuk memuliakan Allah. Ya. Hidup untuk memuliakan Allah. Nah, akan saya bacakan ayat 1. Judul di atas, orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, saudaraku, sampai di sini dulu pembacaan ini. Alkitab mengatakan dengan jelas, Yesus melihat dua hal yang ada di dalam diri orang lumpuh itu. Ya. Yang pertama, Yesus melihat iman. Ya. Iman itu ada di mana? Iman itu ada di dalam hati. Artinya, Yesus melihat hati orang itu punya iman. Jadi hatinya itu bukan hati yang kosong, tetapi hati yang memiliki iman. Tapi yang kedua, Yesus melihat orang yang punya iman itu tadi, dia adalah orang berdosa. Nah, yang namanya dosa itu Bapak Ibu Saudara, dari zaman dahulu kala manusia purba sampai manusia modern ini, yang namanya dosa itu menjadi penghalang terbesar untuk seseorang menghadap Tuhan. Untuk seseorang mendapatkan pertolongan Tuhan itu sangat sulit ketika orang itu ada yang namanya dosa. Karena dosa itu menjadi jurang pemisah antara manusia dan Allah. Maka ketika Tuhan Yesus melihat orang lumpuh itu tadi yang punya iman itu tadi, Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, ketika Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, maka ada beberapa orang yang mengatakan bahwa dia menghujat Allah. Karena yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah. Nah, saudaraku, kehebatan para ahli Taurat, orang Farisi dan orang Saduki tidak mampu menembus pribadi Yesus, bahwa di dalam Yesus Kristus ada Allah. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Seluruh kepenuhan Allah. Itu sebabnya Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa. Ayat 4 berkata, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Saudara, Yesus mengatakan demikian karena Yesus tahu kata-kata dosamu diampuni itu bukan sekedar ucapan,
Tapi Yesus tahu bahwa mengampuni dosa ada satu pengorbanan terbesar dalam dirinya. Karena dia tahu datang ke bumi itu adalah untuk menghapus dosa seluruh dunia. Jadi ketika Yesus berkata dosamu diampuni, itu berarti secara tidak langsung aku sudah berkorban buat orang lumpuh itu. Yesus berkata demikian. Jadi berkata dosamu diampuni itu sudah sama dengan secara tidak langsung dia mengatakan bahwa dirinya sudah menjadi korban untuk menghapus dosa orang ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, mana lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah, berjalanlah. Saudara, kalau hanya mengatakan bangun, berjalan, tidak terlalu sulit bagi Yesus. Menyembuhkan sakit itu bagi Yesus tidak terlalu sulit. Tidak harus tidak membutuhkan mengorbankan dirinya di atas kayu salib, tidak harus. Tapi mengampuni dosa adalah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab mengatakan dalam ayat yang ke-6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 7, dan orang itu pun bangun lalu pulang. Saudara, pada beberapa tahun yang lalu, saya ada seorang anak Tuhan yang menderita sakit sudah bertahun-tahun. Semua rumah sakit sudah dilatrani, semua rumah sakit sudah didatangi, semua dukun sudah didatangi. Di mana ada dia orang berbicara, oh di sana ada orang pinter, dia datangi. Untuk apa? Untuk supaya dia bisa sembuh. Sampai semua harta kekayaannya habis. Ya, harta kekayaannya semua habis. Dan ketika itu saya diajak oleh seorang teman, ya, untuk mendoakan. Saya ngomong bla 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 bla. Lalu orang ini berkata, apakah saya masih bisa sembuh? Saya katakan bisa. Hari ini kalau Tuhan mau menyembuhkan panjenengan bisa. Tetapi Tuhan mau untuk supaya Bapak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Bapak punya hubungan bergaul dengan erat dengan Tuhan. Tuhan menyembuhkan tidak terlalu sulit. Saya katakan demikian. Darah berangsur-angsur orang itu mulai sembuh. Ya, setiap hari saya layani sampai jam 11 malam, setengah 12 malam. Ya, sampai satu kali waktu, nggak tahu apa mungkin saya kena kecapean atau bagaimana. Saya naik motor dengan istri saya. Motor saya itu kepleset. Lalu istri saya jatuh di sawah tanaman yang baru saja ditanam. Jadi seluruh tubuhnya itu penuh dengan lumpur malam-malam, saudara. Tetapi satu hal, Bapak ini oleh pertolongan Tuhan dia sembuh. Bukan karena dokter, tapi karena Tuhan. Saudaraku, tidak terlalu sulit untuk Tuhan menyembuhkan orang sakit. Tetapi untuk menghapus dosa, mengampuni dosa butuh pengorbanan. Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menghapus dosa seluruh dunia. Alkitab mengatakan dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-8. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut.
lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudara, setelah orang yang lumpuh itu tadi sembuh, orang banyak memuliakan Allah. Mengapa dia memuliakan Allah? Karena memang hidupnya untuk memuliakan Allah. Manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, karena kamu telah dibeli dengan lunas dibayar, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kalau saudara dan saya masih diberi napas untuk hidup, muliakanlah Allah. Walaupun mungkin saudara sakit terbaring di tempat tidur, saudara bisa memuliakan Allah. Saudara terbaring sakit di rumah sakit, saudara bisa memuliakan Allah. Saudara di rumah bisa memuliakan Allah. Saudara bekerja bisa memuliakan Allah. Saudara di tempat pekerjaan, saudara bisa memuliakan Allah. Karena hidup saudara sudah dibeli dengan harga lunas dibayar untuk memuliakan Allah. Tubuh saudara dan saya, jiwa saudara dan saya, roh saudara dan saya sudah dibeli dengan harga lunas dibayar. Dalam Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10 berkata, muliakan Allah dengan hartamu, dengan hasil pertamamu. Ya, muliakanlah Allah. Ya, dengan hartamu. Maka lumbung-lumbung akan diisi penuh dengan melimpah. Itu janji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini saudara Bapak Ibu masih hidup, mari gunakan hidup untuk memuliakan Allah. Karena Allah rindu untuk disembah, dipuji dan dimuliakan. Kalau saudara sakit, berdoa kepada Allah. Allah akan menyembuhkan saudara untuk memuliakan Allah. Ingat, kalau saudara disembuhkan dari sakit, bukan untuk hura-hura, bukan untuk happy-happy, tetapi untuk memuliakan Allah. Kalau saudara tidak bisa sembuh sekalipun, tetap memuliakan Allah. Saudara akan dimuliakan oleh Allah di surga nanti. Haleluya. Karena Allah sudah mengangkat semua sakit, mengangkat semua beban, mengangkat semua masalah. Di surga tersedia tempat untuk memuliakan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan bagi Tuhan Bapa di surga Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kami berdoa buat beberapa saudara kami yang sedang bermasalah. Mungkin mereka mengalami lumpuh rohani, lumpuh ekonominya, lumpuh imannya, lumpuh pengharapannya, kasihnya. Kami percaya mereka yang mendengar firman-Mu hari ini, mereka dibangkitkan, mereka dibangunkan, mereka bisa berjalan, mereka bisa maju. Karena pertolongan-Mu Bapa, kami percaya Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami jalan buntu dibukakan jalan bagi Tuhan. Yang nama-Mu dipermuliakan dalam setiap kami orang percaya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melangkah bersama-sama dengan Tuhan dengan tidak rasa takut dan gentar, karena Engkau menyertai kami senantiasa. Haleluya. Amin.